28/1 pukul 15.48 BPKLG. Sinaga, tugas Ketua KPPS atau Anggota 1. Mengumumkan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan pemungutan suara serta nomor lokasi TPS selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Memberikan suara-suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB, atau DPK. Menjelaskan kedudukan dan tugas masing-masing anggota KPPS sesuai bimbingan teknis yang dilakukan oleh PPS. Membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat apabila pemilih dan/atau saksi sudah hadir. Menjelaskan tata cara pemilihan suara kepada pemilih. Menandatangani surat suara. Memberikan 4 jenis surat suara kepada pemilih. Apabila terdapat surat suara rusak atau salah coblos, Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti kepada pemilih paling banyak satu kali. Membantu memasukkan surat suara DPD ke dalam alat bantu coblos tunanetra, dan diserahkan kepada pemilih tunanetra untuk menuju bilik suara atau template, untuk menghindari kesalahan dalam memasukkan posisi surat suara ke dalam alat bantu tunanetra. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS dan menutup rapat penghitungan suara. Menyerahkan kotak suara dan kelengkapan kepada PPS pada hari yang sama. 28/1 pukul 15.49 BPKLG. Sinaga, tugas anggota KPPS keempat. Menjaga ketertiban jika di TPS tersebut tidak ada petugas Linmas. Anggota KPPS keempat yang duduk di dekat pintu masuk. Menerima pemilih dan memeriksa model C6 yang dibawa pemilih dan mencocokkan dengan DPT, DPTB atau DPK. Memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta tanda telah memilih. Membuat dan mengisi daftar hadir yang berisi kolom nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih dalam daftar pemilih DPT, DPTB, DPK, DPKTB, dan jenis kelamin. Menulis nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6, memberikan catatan informasi apabila pemilih penyandang disabilitas dan jenis kecacatan pemilih untuk memudahkan pelayanan, pemberian bantuan. Meminta pemilih untuk duduk di tempat yang telah disediakan sambil menunggu panggilan. Memberikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6 kepada Ketua KPPS secara berkala. Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak memperoleh surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6 tetapi terdaftar di dalam daftar pemilih, yang dibuktikan dengan KTP atau KK atau identitas lainnya. Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTB dan DPK yang menunjukkan KTP atau KK atau identitas lain untuk memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP atau paspor pemilih 1 jam sebelum berakhirnya pemungutan suara dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara dan mencatat dalam model AT khusus. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara. Mencatat ke dalam catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPR DPD DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Kota di tempat pemungutan suara yang ditempel di papan pengumuman dengan cara tali 4. Mencatat dalam catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPR DPD DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Kota di tempat pemungutan suara pada kolom jumlah total suara sah partai politik yang merupakan penjumlahan suara sah yang diperoleh partai politik dan suara sah seluruh calon dari partai politik yang bersangkutan. 28/1 pukul 15.55 BPKLG. Sinaga, tugas Ketua KPPS atau Anggota 1. Mengumumkan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan pemungutan suara serta nomor lokasi TPS selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Memberikan suara-suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB, atau DPK. Menjelaskan kedudukan dan tugas masing-masing anggota KPPS sesuai bimbingan teknis yang dilakukan oleh PPS. Membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat apabila pemilih dan/atau saksi sudah hadir. Menjelaskan tata cara pemilihan suara kepada pemilih. Menandatangani surat suara. Memberikan 4 jenis surat suara kepada pemilih. Itulah posisi-posisi di TPS kita. Kemudian Bapak Ibu, ketika pagi hari, jangan lupa sebelum melaksanakan
penghitungan suara diambil sumpah Bapak Ibu, sumpah tiap per KPPS yang dipimpin oleh ketua KPPS. Nanti isi sumpahnya nanti TPS akan memberikan nanti Bapak Ibu, dan ditandatangani semua seperti fakta integritas prosedur, seperti fakta integritas yang ketika Bapak Ibu dilantik. Itulah posisi-posisi tempat pengawas tempat TPS Bapak Ibu, KPPS. Nah, ini posisi Bapak Ibu. Di sini posisi nanti kami share di grup pemilih, tempat tunggu pemilih ketika dipanggil oleh ketua KPPS. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini paling banyak ya ketua KPPS itu harus ditandatangani surat suara semua. 5 surat suara itu harus ditandatangani. Tidak sah apabila ditandatangani oleh ketua KPPS. Jadi Bapak Ibu harus ditandatangani. Kemudian tadi KPPS 4 dan 5 itu bagian menerima DPK, DPT, DPTB absennya diisi Bapak Ibu. Nah itu dia. Kemudian diserahkan salinan C pemilih itu kepada KPPS 2 dan 3. Itu dia Bapak Ibu. Nah, setelah itu diserahkan salinan undangan itu ke KPPS 2 dan 3. Diserahkan itu diteliti kemudian disimpan bagus. Begitulah Bapak Ibu. Itulah nanti pemetaan TPS pagi hari. Di pagi hari. Sudah paham Bapak Ibu semua? Sudah paham, sudah jelas? Kalau lebih jelas lagi Bapak Ibu, yang jauh di belakang lihat ada yang dikirimkan ke grup KPPS itu yang tadi dibagi buat Pak Mora, materi Pak Mora itu ada di situ Bapak Ibu. Posisi lokasi penempatan KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bapak Ibu. 5, nah itu adalah tugas Bapak Ibu. Itulah denanya Bapak Ibu, denanya. Nah itulah denanya, oke? Oke Bapak Ibu, masuk putus suara ya.